Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kode Eksklusif. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat web service ya yang berkaitan dengan antrian RS yang nantinya akan diimplementasikan pada aplikasi JKN Mobile. Untuk pilihan di sini ada antrian RS untuk WS-BPJS ya, dan ada juga WSRS. Nah, kita fokuskan di sini ke WSRS dulu ya, karena nanti WSRS ini akan menjadi rujukan data dari aplikasi JKN Mobile pada rumah sakit kita. Itu. Jadi logikanya kita menyediakan data, menyuplai data untuk nantinya ditampilkan pada aplikasi JKN Mobile. Apa saja yang terlibat dalam pengambilan data ya yang diambil oleh JKN Mobile? Yang pertama ada token, kemudian ada status antrian ya, status antrian di rumah sakit kita. Kemudian ambil antrian yang nantinya masuk ke database rumah sakit. Kemudian sisa antrian nantinya akan ditampilkan ke JKN Mobile, diambil langsung dari database kita ya. Kemudian ada batal antrian. Untuk membatalkan antrian ada check-in ya untuk memproses antrian. Kemudian ada info pasien baru ya, apabila ada pasien yang baru yang belum pernah berobat ke rumah sakit kita. Kemudian ada jadwal operasi rumah sakit dan juga jadwal operasi pasien. Nah, bedanya mungkin jadwal operasi rumah sakit di sini adalah jadwal yang ditampilkan berdasarkan kurun waktu tanggal tertentu. Ya, rentang tanggal tertentu, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, siapa saja ataupun apa saja operasi yang akan dijalankan dan siapa saja yang akan melaksanakan operasi di tanggal tersebut. Sementara untuk jadwal operasi pasien adalah jadwal operasi yang ditampilkan berdasarkan dengan nomor kartu dari pasien yang dipilih. Misalnya di aplikasi JKN Mobile, misalnya ada data kita atau data anggota keluarga kita yang dijadwalkan akan melakukan operasi di tanggal sekian ya di rumah sakit kita. Nah, itu bisa otomatis muncul jadwal operasi kita berdasarkan nomor kartu ataupun nomor BPJS yang ada pada aplikasi JKN Mobile kita, seperti itu. Langsung saja, untuk langkah pertama kita akan coba membuat token. Apa itu token? Secara singkatnya, kalau istilah di website yang biasa kita buat, ketika kita masuk ke halaman beranda ya, halaman admin ya, ada sebuah tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan login. Nah, login tersebut biasanya menggunakan username dan password. Identiknya yang sering kita lakukan pada halaman website itu, kita akan menemui dengan istilahnya session ya. Nah, JSON di sini juga token di sini fungsinya sama seperti session ya, namun sessionnya uh, apa namun sessionnya lebih lebih rumit ya, karena dibungkus dengan beberapa kode-kode tertentu atau istilahnya disebut juga dengan JWT ataupun JSON Web Token, seperti itu. Nah, ini untuk metodenya metode get, untuk formatnya format JSON, kemudian untuk headernya kita gunakan header di sini yaitu X username. Username-nya kita buat sendiri ya, sesuai dengan apa yang ada pada tabel database. Kemudian ada X password. Nah, begitupun sama X password, kasusnya seperti username kita buat sendiri. Untuk respon dari permintaan data ataupun request data dari token ini sendiri ya, berdasarkan username dan password yang tertera, responnya seperti ini berupa respon token. Tokennya itu biasanya berupa kode rahasia, kode tertentu yang di dalam kode tersebut ada waktu pengambilan datanya ya, atau timestamp yang dikonvert ke dalam millisecond, yang nantinya si millisecond tersebut, token tersebut itu akan menentukan waktu pengambilan data sampai kita benar-benar menemukan suatu proses service expired, seperti itu. Biasanya per sekian detik ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada metadata message OK kode 200. Ini berlaku untuk respon yang oke ya, yang sukses.
Sementara untuk respon yang gagal itu kodenya biasanya ada 201 dan lain sebagainya. Ada pesannya bisa kita buat sendiri, misalnya username, password salah ataupun akun tidak dikenal. Oke, langsung saja kita mulai pembuatannya. Namun sebelum itu, rekan-rekan silakan aktifkan dulu web servernya. Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan Apache dan MySQL karena kita akan menggunakan kedua komponen ini ya, teman-teman. Di sini saya membuat servisnya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Web servernya itu SAM ya, teman-teman. Kalau sudah aktif seperti ini, boleh silahkan di minimize atau di close boleh. Lalu tahap selanjutnya adalah masuk ke bagian web browser teman-teman, dan jangan lupa di bagian web browsernya silahkan dimasukkan perintah ataupun alamat di address barnya localhost php myadmin localhost/php myadmin seperti itu. Sudah masuk di database MySQL di PHP MyAdmin sebagai medianya. Oke, teman-teman silakan buatkan database yang baru. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Tapi kalau untuk layout ataupun interface-nya sama ya. Nama database-nya di sini saya ambil contoh adalah jkn_db. Lalu kita buat tabel pada database ini ya dengan nama tb_admin. Nah, nanti kita akan menginputkan data admin untuk proses token. Jumlah kolomnya 3. Nah, pada bagian nama silakan tuliskan di situ nomor ya, kolom nomor, kemudian kolom username, dan terakhir adalah kolom password. Nomor tetap dengan jenis ataupun tipe datanya integer ya. Kemudian username kita gunakan varchar dan juga password kita gunakan varchar. Untuk panjangnya kita sesuaikan saja ya, teman-teman. 30 saja, kemudian password sesuaikan saja seperti ini. Adapun teman-teman ingin menyesuaikan lebih rinci lagi, boleh. Nah, ini bentuknya secara umum seperti ini, dan jangan lupa untuk nomor indeksnya itu posisi di primary key, karena nomor ini unik, tidak boleh ada yang sama. Kemudian untuk posisi AI atau auto incrementnya cukup di checklist saja. Seperti itu. Oke, tabel admin sudah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah kita isi tabel admin tersebut dengan data yang nantinya akan kita gunakan untuk masuk ke untuk bisa mengakses token ya, teman-teman. Silakan klik tombol tambahkan atau sisipkan atau insert ya, teman-teman. Kemudian username-nya kita tulis di sini admin dan password-nya 123. Untuk nomor di sini kita kosongkan saja, teman-teman. Dan perlu diingat untuk JKN Mobile sendiri karena ini sifatnya kan single user ya, single admin ya. Jadi hanya admin, hanya satu data, hanya satu record saja kita isi seperti itu. Adapun ketika nanti JKN Mobile ini untuk adminnya bisa multi adminnya atau multi user, kita bisa input kembali di kolom di tab tambah ini ya, seperti itu. Kita lihat, kita jelajahi atau kita browse apakah data sudah masuk ataukah tidak. Di sini data sudah masuk ya, untuk nomornya itu otomatis nomor 1 karena auto increment. Kemudian juga untuk username-nya admin, password-nya adalah 123. Kemudian selanjutnya teman-teman kita masuk ke aplikasi Postman, karena kita di sini kita akan melakukan proses pemanggilan service ya pada server kita. Kita buka Postman-nya.
Oke, ini adalah tampilan dari Postman ya. Di tutorial sebelumnya sudah ada, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koleksi yang baru ya. Kita create new collection ataupun klik icon tambah di sini ya. Create new collection, lalu kita buat di sini namanya adalah JKN Mobile Trip WSRS. Sebetulnya namanya bebas ya teman-teman, silahkan disesuaikan saja. Kemudian selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya kita buatkan request yang baru ya. Jadi teman-teman tadi cara menambahnya ada di bagian titik 3 di sebelah kanan teman-teman. Kemudian pilih add request ya. Kemudian jangan lupa namanya teman-teman silakan ganti menjadi seperti ini ya. Posisinya seperti ini, dan kemudian pada bagian kontennya ya, posisinya tetap di get, kemudian nanti input URL. Nah, karena kebetulan kita belum membuat htdoc-nya ya, belum membuat file pada htdoc pada web server, maka URL-nya kita kosongkan dulu. Selanjutnya kita membuat file ya, membuat file pada htdoc teman-teman. Kita kembali ke web server kita ya, posisi web server kita. Nah, teman-teman pasti di SAM ya, nama defaultnya itu SAM. Kalau di sini saya pakainya SAM CE, teman-teman pakainya SAM. Kemudian jangan lupa klik tombol klik folder htdoc ya teman-teman, seperti ini. Kemudian buatlah folder baru ya, buatlah folder baru dengan nama JKN seperti ini ya. Kemudian setelah kita membuat folder yang baru, silahkan isi folder tersebut dengan beberapa komponen-komponen penting, mulai dari file config yang nantinya akan kita gunakan untuk file koneksi. Kemudian ada folder vendor ya, yang nantinya akan kita gunakan sebagai sebuah library untuk mengkonversi login username dan password ke dalam bentuk token ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita buka Sublime-nya teman-teman. Nah, kita buka Sublime-nya sebagai text editor, lalu kita buka folder dari JKN yang sudah kita buat tadi. Folder JKN, kemudian select folder, kita pilih foldernya, yang lalu kita close. Seperti ini posisinya. Jadi ada folder config. Nah, ini ada folder JKN ya teman-teman. Di dalam folder JKN ada folder config, ada folder vendor ya. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat folder config. Caranya, teman-teman silakan klik kanan pada folder utama, kemudian pilih new folder, lalu tulis di situ config. Di sini tulis config, nanti enter, nanti muncul otomatis folder config seperti ini ya. Saya buat, nah ini contoh seperti ini ya. Kita buat folder yang baru dengan nama folder config. Ini hanya contoh. Nah, jika folder tersebut sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah buatlah file baru dengan nama koneksi. Teman-teman silakan klik kanan pada file yang pada folder yang dimaksud, lalu buatlah file dengan memilih new file, lalu buatlah file dengan nama koneksi seperti ini. Ini adalah koneksi dari file PHP pada database MySQL. Di sini kita menggunakan MySQL-nya MySQLi ya. Untuk koneksinya, untuk ininya localhost, kemudian untuk username-nya root dan username dan password-nya kosong, dan database yang kita gunakan adalah jkn_db. Untuk melakukan pengecekan apakah database ini berhasil atau tidak, kita coba pada bagian browser ya teman-teman.
Kita coba pada bagian browser di sini, localhost garis miring jkn, lalu ada folder config dan kita pilih koneksi. Nah, jika kondisinya kosong seperti ini, ya karena kita membuat kondisinya, jika kondisinya kosong, maka koneksi dari file kita ke database itu berhasil, ya teman-teman. Namun, jika kondisinya kita melakukan kesalahan penulisan pada database, contoh seperti ini, ya, saya simpan, lalu kita reload. Nah, koneksi kita gagal. Untuk pesan seperti ini, koneksi gagal terhubung. Jadi untuk penjelasannya, koneksi ini adalah variabel koneksi ya untuk menampung perintah MySQL connect, yaitu bawaan dari perintah MySQL sendiri. Tadi sudah dibahas untuk localhost, kemudian root itu username, kemudian localhost di sini database kita lokal maksudnya ya. Root itu username, passwordnya kosong, jika ndb adalah nama dari database-nya. Kemudian ada perintah kondisinya yaitu if tanda seru koneksi. Jika tanda seru di sini artinya tidak ya. Jika variabel koneksi ini tidak benar ya atau tidak sesuai, maka akan muncul suatu kondisi di mana kondisi tersebut akan menampilkan koneksi gagal terhubung. Maksudnya seperti itu ya. Namun misalnya seperti ini. Namun jika selain itu, selain daripada informasi yang di atas, dan itu jika koneksi yang terhubung tersebut sesuai, maka akan muncul suatu pernyataan di mana koneksi tersebut berhasil seperti ini ya. Kita simpan, jadi tidak hanya blank ya tampilannya. Kita coba cek teman-teman. Nah, maka muncul koneksi berhasil. Artinya koneksi dari website kita ke database MySQL itu sudah berhasil dilakukan, sudah berjalan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita buatkan file yang baru di sini dengan nama login ya. Caranya klik di bagian folder utama, lalu pilih new file ya teman-teman. Lalu tulis di situ nama filenya adalah login.php seperti ini. Kondisinya login.php di sini dalam kondisi kosong seperti itu. Nah, kemudian Oke, tahap selanjutnya adalah kita buat sebuah folder dengan nama jkn, dan folder yang kedua ada config untuk menyimpan koneksi ya teman-teman, untuk melakukan proses koneksi dari dari file dari website kita ke database. Kemudian ada folder vendor ya, vendor ini nantinya akan kita gunakan untuk melakukan proses generate JSON Web Token teman-teman. Oke, langkah selanjutnya teman-teman silakan buatkan file yang baru dengan nama login.php. Pada file login.php di sini silakan buatlah kode program seperti berikut teman-teman. Nah, sebelum kita bahas terkait kode programnya, kita coba jalankan dulu pada Postman teman-teman. Nah, teman-teman silahkan buatlah request pada collection ya, dengan cara pilih titik 3 kemudian add request seperti ini. Kemudian kita coba buat nama requestnya di sini adalah token seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk getnya URL-nya teman-teman boleh silakan ambil pada bagian login ya di sini, yaitu localhost jkn login. Tadi kita buat file seperti ini ya, localhost jkn, lalu ada file yang baru ya, namanya adalah login ya. Karena di sini error ya, tidak bisa kita langsung panggil, tapi kita harus memanggilnya melalui Postman teman-teman.
Oke, agar proses ini dapat berjalan dengan baik, maka teman-teman silahkan mengcopy URL ini ke dalam Postman, teman-teman, seperti ini ya. Paste ya. URL-nya http://localhost atau /ckn/login.php. Kemudian silahkan tambahkan pada bagian header ya. Posisi teman-teman itu sudah default di params ya. Silahkan pindahkan posisinya pada header, lalu tambahkan pada bagian key, yaitu extrip user name ya, sesuai dengan yang ada pada katalog Transmart BPJS yang tadi sudah kita cek ya. Yang kedua adalah X password. Ini password ya. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 123 sesuai dengan data yang ada pada tabel yang kita buat tadi. Kemudian kita jalankan ya, kita send. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Respon token terdiri dari 3, kalau istilah di paragraf mungkin ini terdiri dari 3 kalimat ya. Kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini memiliki arti teman-teman, karena setiap token yang kita request di dalamnya terdapat timestamp ataupun waktu berapa lama kita akan mengakses suatu service tertentu, yang nantinya ketika waktu tersebut sudah terpenuhi ya, maka service akan kadaluarsa atau service expired seperti itu. Kemudian ada metadata di sini kode 200, message-nya oke, teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman simpan request-nya ya. Kemudian kita coba bahas di bagian bahasa pemrogramannya, di bagian kode programnya. Pertama, ada perintah require vendor auto load. Perintah require di sini adalah perintah yang sama halnya dengan perintah include. Fungsinya adalah untuk menyisipkan ataupun memanggil file yang ada pada folder ataupun file yang ada di luar file utama, yaitu dalam hal ini file login. Nah, kita memanggil file autoload di dalam folder vendor. Yang ini ya, teman-teman ya. Kita panggil file autoload-nya. Nah, kita coba hapus file autoload ini. Ini misalnya. Saya coba simpan ulang. Kemudian saya coba send. Nah, ketika saya jalankan, maka akan muncul fatal error. Ya, fatal error Firebase JWT. Nah, sudah kita tahu bahwa fungsi ini, coding ini ataupun kode program ini ya, file autoload ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses generate JSON web token, teman-teman. Dan untuk fungsi ataupun kode program use Firebase di sini yaitu bagian dari autoload-nya. Kemudian selanjutnya ada perintah header. Header ini masing-masing memiliki fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Ambillah contoh misalnya header yang pertama. Header yang pertama ini coba kita hapus seperti ini ya. Kemudian kita jalankan pada Postman. Perintahnya berjalan dengan baik, responnya juga akan muncul sesuai dengan apa yang seharusnya, tetapi tampilannya tidak menarik ataupun tidak secantik yang sebelumnya. Jadi fungsi dari header yang ini, yang application JSON ini adalah untuk mempercantik tampilan pada saat proses respon terjadi. Respon yang diberikan itu diterjemahkan ataupun ditampilkan dalam bentuk JSON ya, teman-teman. Yang bentuknya yang sebelumnya tadi yang berwarna itu strukturnya lebih bagus. Begitupun untuk header-header yang lain, teman-teman bisa melakukan proses uji coba. Kemudian selanjutnya ada kode program yaitu headers ataupun get all headers. Header di sini memiliki nilai yaitu get all header. Get all header adalah berfungsi untuk mengambil seluruh data yang ada pada header.
Pertama ada variabel user header. User header adalah variabel yang memiliki isi untuk mengambil header yang ada pada header X username. X username di sini tentunya harus sama ya dengan header yang ada pada Postman. X username dan X password seperti itu. Kita cek di sini ada header. Kita mengambil header username, X username dan mengambil header X password seperti itu. Bagaimana jika header tersebut tidak sesuai dengan yang kita panggil, teman-teman? Maka resiko yang akan teman-teman dapatkan adalah contoh seperti ini. Misalnya, saya di sini menggunakan username, tidak menggunakan X username. Apa yang terjadi ketika proses request dilakukan, maka akan muncul sebuah perintah undefined index ataupun sebuah variabel tidak dikenali, indeks tidak dikenali, karena seharusnya yang harus dikenali adalah X username, sementara di sini kita tulisnya username, teman-teman. Oke, itu ya. Itu salah satu penjelasan dari kode program yang dimaksud. Kemudian kita kembali lagi ke kode programnya. Di sini ada perintah include config koneksi. Include di sini sama halnya dengan require ya. Fungsinya adalah require ya. Fungsinya adalah untuk memanggil ataupun menyisipkan suatu file tertentu. Dalam hal ini adalah file koneksi. Coba kita hapus file yang ini, perintah ini kita simpan. Lalu kita reload. Kita send request. Pada saat kita melakukan proses send request ya, maka ada beberapa yang tidak dikenali. Yang pertama perintah koneksi, yang kedua perintah MySQL. Entah itu MySQL query ataupun MySQL numRow seperti itu. Ya, kita aktifkan kembali. Jadi perintah ini sangat penting ya, perintah ini untuk koneksi database, perintah ini untuk membuat JSON Web Token-nya ataupun melakukan proses generate JSON Web Token. Ada perintah MySQL query, yaitu di sini perintah select all from tbadmin untuk mencocokkan ataupun melakukan pengecekan pada pada data yang diinput pada header dengan data yang ada pada tbadmin. Ya, contoh misalnya di sini username yang ada pada tabel ataupun username yang ada pada header apakah sesuai dengan yang ada pada tabel, dan password yang diinput pada header pun harus sesuai dengan yang ada pada tabel. Jika data yang diinput sesuai, baik itu data yang ada pada header maupun pada tabel, maka berlakulah fungsi MySQL numRow. MySQL numRow di sini adalah melakukan pengecekan apakah data tersebut ada atau tidak, sesuai atau tidak, ya. If num lebih besar dari 0, artinya lebih dari 0 itu di situ bisa 1, 2 dan seterusnya. Dalam hal ini misalnya satu di situ artinya ada. Kita input misalnya secret key. Kalau teman-teman punya secret key-nya silahkan diinput. Kalau tidak dibuat seperti ini saja. Ada isu climb, ada not before climb, ada expire climb. Ini berlaku untuk membuat timestamp ya teman-teman. Untuk tokennya juga sama, ini struktur pembuatan tokennya, kemudian ada HTTP respon kode 200. Respon kode 200 di sini untuk menunjukkan bahwa request yang kita lakukan sudah diberikan respon sukses ya teman-teman. Ini responnya berupa JSON Web Token, kemudian metadata 200 dan message-nya oke. Kemudian ada proses di sini untuk menyimpan timestamp. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana caranya suatu JSON Web Token yang dikirimkan dalam bentuk respon tersebut dapat dibaca timestamp-nya dan juga diterjemahkan timestamp tersebut ke dalam bentuk yang lebih bisa kita pahami berupa tanggal, bulan, tahun, dan juga jam, menit, dan detiknya. Teman-teman silahkan buatkan tabel yang baru dengan nama JKN Token.
Oke, selanjutnya kita buatkan tabel baru dengan nama JKN token. Fungsinya untuk menampung menerjemahkan JSON Web Token ke dalam bentuk timestamp dan menampung timestamp tersebut dalam sebuah tabel, lalu menerjemahkan lagi timestamp ke dalam bentuk tanggal dan bulan. Ke dalam bentuk tanggal dan jam ya. Kita buatkan tabel yang baru dengan nama di sini JKN token. Untuk jumlah kolomnya 3, teman-teman. Kolom yang pertama nomor, kolom yang kedua adalah stem, dan kolom yang ketiga adalah jam dan tanggal. Kemudian untuk tipe datanya varchar ya, kita sesuaikan saja. Dan untuk untuk panjangnya 50. Ini saya buatnya varchar ya, karena agar bebas. Teman-teman boleh menggunakan format yang lain, silahkan. Kemudian untuk indeks di sini adalah primary key ya. Lalu untuk bagian selanjutnya sebelah kanannya auto increment, silahkan di checklist. Lalu teman-teman silahkan klik tombol simpan. Jika sudah, maka tabel baru sudah terbuat dengan nama JKN token. Untuk isi datanya tidak perlu kita input manual seperti sebelumnya. Teman-teman silakan cukup melakukan proses request pada Postman seperti ini. Silahkan lakukan request kembali ya teman-teman. Oke, ini masih error ya, masih yang tadi. Kita coba cek. Oh, filenya belum kita simpan ya, file, lalu pilih simpan, kita coba request ulang. Nah, proses request JSON Web Token atau token di sini sudah berhasil kita lakukan. Nah, kita cek di bagian tabel apakah data tersebut masuk atau tidak. Klik pada bagian menu jelajahi atau browse. Nah, ini sudah otomatis masuk ya. Timestampnya sekian dan jam dan tanggalnya sekian. Tepat di sini di tanggal 8 bulan Oktober tahun 2022 ya. Tepat di tanggal 22 tepat di jam 22.32. Saat ini jam di komputer saya itu jam 22.31. Dan untuk expired responnya itu berlaku sampai jam 22.32. Artinya kita bisa melakukan proses request service, mau itu untuk get antrian, status antrian, sisa antrian, operasi pasien, operasi rumah sakit, ataupun check-in dan batal, itu berlangsung selama 1 menit sampai dengan jam 22 menit ke 32 detik ke 10. Jika service yang dilakukan itu sudah melebihi jam yang tertera, maka servis tersebut sudah kadaluarsa atau service expired, teman-teman. Nah, timestamp di sini, kenapa timestamp di sini bentuknya tampilannya bisa berubah seperti ini? Nah, ini teman-teman namanya adalah timestamp. Timestamp di sini adalah dia mengenkripsi lah istilahnya, mengenkripsi jam dan tanggal dari mulai dari mulai tanggal, tahun, bulan, jam, menit, dan detiknya dienkripsi ke dalam bentuk timestamp ataupun deretan angka seperti ini. Untuk melakukan pengecekannya apakah benar atau tidak timestampnya, kita coba copy ya, hasilnya seperti ini. Kita copy. Lalu setelah kita copy, kita buka websitenya, namanya Apoch Converter ya teman-teman. Silahkan teman-teman paste timestampnya ke sini ya. Lalu kita pilih timestamp to human date. Oke, kita pilih. Kita ceknya bukan pada bagian GMT, tapi pada bagian your time zone. Tepat di hari Sabtu 8 Oktober 2022. Jamnya jam 22 menit 32, detiknya 10.
Kita cek betul tidak? 223210. 223210. Itu ya. Maksudnya adalah timestamp di sini adalah dia mengkonvert ya, atau mengenkripsi jam dan tanggal ke dalam bentuk deret dan angka. Nah, timestamp ini berada dalam JKN token ya, berada dalam tabel JKN token yang diambil berdasarkan respon yang diberikan oleh token ataupun JSON Web Token yang ini. Barangkali itu untuk penjelasan dari JSON Web Token yang berhasil dijalankan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya bagian akhir ada else ataupun pengecualian dari kondisi yang pertama, yaitu jika request gagal ya, kondisinya seperti tadi, maka sistem akan menampilkan HTTP respon 201 dengan label ataupun informasi berupa username atau password tidak sesuai dan kodenya 201. Seperti itu. Barangkali itu penjelasan terkait JSON Web Token ataupun token. Nantikan pembahasan selanjutnya terkait jadwal operasi pasien, jadwal operasi RS, ambil antrian, kemudian check-in, batal, sisa antrian, dan status antrian ya teman-teman. Jangan lupa untuk setia dengan channel Kode Eksklusif ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada kolom komentar. Terima kasih.